warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sulika Eka. Nah, ini saya udah berada di rumah temanku ya, teman lama, teman kerja saya dulu ya. Sekarang kita udah nggak kerja lagi. Nah, ini aku lagi berkunjung di rumahnya, nggak jauh sih dari rumahku, kira-kira sekitar 1 kilometer ya. Nah, oke, saya mau ketemu temanku, ikutin bagaimana keseruan saya dan teman-temanku. Oke. Assalamualaikum. Ini temanku namanya Mbak Ati udah nyampe duluan ya. Kita bareng sih, cuman masuknya lebih duluan. Nah, ini kita ke tempat Mbak Warsi ya, temen kerja dulu. Ini sekarang udah pada pensiun, udah punya kesibukan masing-masing di rumah masing-masing ya. Rumahnya nggak jauh sih teman-teman dari rumahku ya. Nah, ini kita sedang berkunjung. Ini orangnya nggak tahu lagi kemana ini. Kita tunggu. Nah, ini Mbak Warsi. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Nggak tahu ya sekian bulan apa sekian tahun kita nggak bertemu. Tapi alhamdulillah banget bisa berkunjung ya dan bertemu. Alhamdulillah. Gimana Mbak Warsi, sehat? Alhamdulillah. Ya, Sultan. Alhamdulillah. Ya. Memang udah lama banget ya teman-teman ya. Kita itu nggak bersapa-sapa dan nggak saling berkunjung karena ya kesibukan masing-masing. Terus kondisi juga lagi pandemik ya. Jadi kita sangat menahan-nahan diri untuk pertemuan-pertemuan, tapi mudah-mudahan kali ini pertemuan ini ya jauh dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Amin, amin, amin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kemarin kan bikin baju anak-anak, belum bikin baju segini-gini 81 tahun kali ya. Udah bikin buat kirim ke kampung. Ya, alhamdulillah mau gitu dia, maksudnya puas gitu, maksudnya ini ya, gitu, maksudnya hasilnya tuh dia nggak mengecewakan gitu ya. Emang harus iya. Lama-lama juga. Terus pede yang penting. Ya, itu soal bedanya itu kalau untuk yang baju yang agak-agak itu masih kurang. Nanti berapa bulan ini, masalah itu berapa tahun, perasaan baru kemarin kan. Lah, aku aja kaget. Ke rumah tahu-tahu udah melendung aja lah. Kapan hamil, perasaan ketemu itu belum. Siapa ya? Dia berhasil. Siapa? Ini gara-gara senam BL, Kak. Masa? Aku kan gak pernah KB, kan senam terus kan BL. Oh. Minum lemon. Tapi emang maksudnya emang masih menginginkan gitu kan? Iya, aku sih emang nggak KB kalau jadi ya. Oh. Aku juga nggak KB sih, cuman emang ya Cuci tangan. Tapi Cuci tangan. nggak itu dulu gitu. Kenapa Mbak Warsi kok nggak KB? Faktor umur udah apa? Enggak, maksudnya kenapa nggak KB gitu kan? Kan pakai celana. Habisnya gimana ya? Kamu Nggak bikin enak ya? gemuk. Iya. Jadi kita kayak bengok-bengok kayak Iya. marahin. Dulu juga begitu awalnya, tapi lama-lama nggak mau sama sekali. Jadi ya udah diem aja pokoknya, mau apa diem aja. Mak itu juga alhamdulillah. Minum sirup. Nggak ada bikini. Mbak Warsi masih ada sirup. Masih lebaran berarti Mbak Warsi. Masih ada sirup, soalnya kita udah nggak ada sirup. Lebarannya udah habis. Sirupnya warna kuning. Minum dulu. Nih ya sirupnya teman-teman. Yuk yang mau minum merapat. Tadi lumba-lumba kok udah sini mau renang. Sini. Wah, boleh lihat tutup. Adik. Ini kasih ibu nih. Pinjam lihat. Nih kita mau nanya-nanya buat Mbak Ati ya. Ini teman kerja dulu. Bagian apa ya, Tik? Lupa. Bagian cutting ya dulu ya. Waktu di itu. Pola. Oh, bikin pola. bagian pola ya. Karena udah lama jadi aku juga agak lupa. Kalau aku dulu bagian jahit ya, tapi di sampel. Nah, kita itu
kalau di PT itu emang semuanya berkaitan ya pekerjaannya atau berhubungan, yaitu bisa dari cutting dulu ke sampel, nanti turun lagi ke produksi. Nah, ini ahlinya di bagian pola. Nanti ngobrol-ngobrol ya Ti, mau nanya nih, setelah Ati keluar nih dari pekerjaan itu kira-kira tahun berapa ya? Tahun berapa ya? 2014. 2014 ya. Nah, setelah keluar kan Ati sepertinya saya liatin tuh kan ada pekerjaan di rumah. Bisa dijelaskan nggak nih supaya nanti teman-teman yang lihat kegiatan Ati selama di rumah itu bisa jadi inspirasi teman-teman yang lain gitu ya. Kerjaan apa sih setelah keluar dari pekerjaan PT itu? Oh, selama ini Agak sih kencang, aku Ti. itu apa sih iseng aja ngambilin gambarnya orang buat pasang di status. Jadi Gambar deh apa jualan tuh? gambar-gambar baju, gambar-gambar makanan. Oh, berarti tentang jualan ya? Terus kadang jahit, kadang bikin pola. Pokoknya ada waktu ya gunain aja, nanti di-upload di status. Nanti kadang ada orang komen, lama-lama jadi laku jualannya. Lama-lama tenaga kita jadi dipakai sama orang. Oke. Biar orang pada tahu. Oke. Jadi HP-nya digunain yang positif-positif aja. Sip. Pokoknya bikin statusnya begitu deh, yang berkaitan dengan jualan. Pokoknya dengan kalau jualan lewat HP kan nyantai. Prinsipnya ya mudah-mudahan ada yang beli. Ya, gitu. amin. Rezeki kan nggak ada yang tahu ya. Iya. Terus sekarang sih cenderungnya lebih senang berjualan sih, karena kan kalau pola terbatas ya, Iya. nggak kayak dulu. Kalau pola kadang kalau bikin baju, cuma sekarang kan punya anak kecil jadi Iya. repot, jadi aku lebih fokus lebih banyaknya ke jualan. Ya Oke. ambil gambar temen, kadang bantu temen yang pada bikin apa dipasangin, Iya. yang bantu masarin lah. Iya. Oke. Nah, itu teman-teman ya cerita teman saya ini. Dari dulunya yang kerja kita itu satu pabrik ya, pabrik garmen. Nah, terus kita udah pensiun, ceritanya itu udah lama lah, lupa saya tahun berapa itu keluarnya ya. Tapi saya lebih duluan keluar karena yang lebih tua itu duluan keluar. yang muda tetap berkarya, akhirnya ikut keluar juga yang muda. Nah, ini juga Mbak Ati lagi mengandung anak yang ketiga ya. Udah berapa bulan Bu? Jalan 8. Jalan 8. Nah, teman-teman ya minta doanya agar Mbak Ati nanti kan ada rencana mau lahirannya itu operasi sesar atau seksio ya, karena ada apa ya? Maksudnya ada masalah di panggul, jadi diharuskan untuk sesar. Mohon doanya supaya Mbak Ati lahir dengan lancar dan tidak ada masalah sedikit pun. Amin. Oke, terima kasih Mbak Ati ceritanya. Semoga jadi inspirasi teman-teman ya. Nah, sekarang temanku satu lagi ini yang seumuran dengan saya ya. Ini keluarnya juga nggak jauh dari saya. Yang lebih tua keluar duluan. Nah, ini mau nanya-nanya sedikit nih Mbak Warsi supaya bisa jadi hiburan teman-teman, jadi inspirasi teman-teman ya. Nah, Mbak Warsi ini dulu sama ya teman-teman, ini kerja semuanya, saya juga kerja, Mbak Ati kerja. Nah, karena udah punya anak, udah repot, jadinya keluar dari kerjaan. Tapi di rumah itu nggak hanya berdiam diri ya, hanya masak atau ngurus anak, tapi tetap punya karya ya atau kegiatan yang bisa menghasilkan uang. Jadi untuk membantu penghasilan suami. Bisa diceritakan Mbak pekerjaan apa atau karya apa yang di rumah? Setelah keluar dari pabrik garmen, kita waktu itu kita satu ruangan ya. Iya, Satu betul. ruangan, ya, satu ruangan. Jadi ya selain ngurus anak, suami, Iya. ya akhirnya ya nyari kesibukan lain, Iya. apa itu, karena punya kebetulan alhamdulillah kita punya mesin, jadi ya iseng-iseng lah cari jahitan orderan. Yang pasti gitu. punya keahlian ya Mbak. Ya, alhamdulillah ada punya, pengalaman. Tadinya juga gak bisa ya karena itu jadi bisa jahit juga gitu. Jadi ya alhamdulillah terus ada orderan apa ya,
sarung tangan, masker, masker, ya. gitu. Mm. Akhirnya ada yang orderin itu, kita coba ikut menjahit ya, akhirnya lama-lama ya itu lancar. Alhamdulillah jahitnya juga lancar. Dan bisa jadi jalan rezeki ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu, jalan rezeki dari situ juga. Terus akhirnya lama-lama ada yang orang tetangga kiri kanan, teman, minta dipermakin, potongin baju, permak begitu. Akhirnya lama-lama jadi banyak gitu. Ke rumah jadinya. Alhamdulillah. Kayaknya perlu asisten mungkin, saya mau daftar. Jadi puasa mau lebaran kita bukan ngurusin masakan, Ngurusin kerjaan. jadi kursusin apa? Makan, Masya Allah bener tuh ya Allah kemarin itu. Tapi alhamdulillah ya Mbak Warsi ya. Ya Allah bisa buat nambahin. Iya. Buat baju lebaran. Nambahin ini suami. Iya. Gitu, ya Allah gitu. Tapi kita tetap bersyukur ya Mbak Warsi karena apa, di luar sana tuh dalam keadaan pandemik ini kan banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, yang sampai bener-bener apa ya, kesusahan ya. Kita masih dikasih jalan bisa berkarya di rumah, menghasilkan uang walaupun mungkin nilainya tidak sesuai yang kita harapkan, tapi kita tetap bersyukur ya, apapun penghasilannya, mau Masih dikasih sedikit mau kesehatan, banyak. yang penting kesehatan. Iya, amin amin amin. Iya, kesehatan. Kalau nggak sehat mah kita nggak bisa ngapa-ngapa ya. Betul, itu yang paling utama ya. Utama kesehatan. Ya Allah, gitu. Iya. Ya, itu. Mbak Warsi sekarang anaknya berapa ya? 2. Nah, yang pertama? Yang pertama SMA mau kelas 2. Naik kelas 2 ya tahun ini ya. Tahun ini. Oke. Terus yang yang kedua mau kelas 3. Mau kelas 4. Iya. Insya Allah kalau naik. Iya. Ya mudah-mudahan Naik orang lah. jarang sekolah malah masih online semua. Karena sekarang pertemuan yang penting ngikutin pelajaran. Belajar di rumah mau daring-daring gitu. Iya. Oke. Terima kasih cerita-ceritanya. Jadi teman-teman ya, jadi kita seneng banget nih bisa bertemu, bisa saling bercerita, bertukar pikiran di sini ya. Jadi kita tuh apa ya, pokoknya bahagia banget lah bisa berkumpul begini ya. Soalnya jarang, walaupun saya deket, tapi karena kesibukan masing-masing susah banget untuk ketemu. Jadi benar-benar kita niatin untuk datang ke sini. Tadi tanpa ngasih tahu ya, berarti tanpa ngasih tahu sampai Mbak Warsi kaget di rumah. Tapi alhamdulillah ini masih ada sirup lebaran. Cuman sirup doang. Alhamdulillah, padahal ini udah 2 minggu ya dari lebaran lewat ya. Oke. Nah ini teman-teman ya, kita lihat di kebun Mbak Warsi, di kebun temennya ada pohon belimbing tapi masih berbunga ya, belum ada buahnya. Nah ini ada pohon mangga juga lagi nggak berbuah tuh ya. Tuh di sana itu masih ada kayak apa ya, kebun kosong ya. Tuh kebun kosong masih luas, jadi tempatnya itu adem ya, enak, banyak pohon-pohonnya. Kita mau masuk lewat pintu belakang, menerobos. Nah ini ada cabai ya, lumayan nih buahnya, banyak banget nih Mbak Warsi, buah cabemu nih menggoda. Tuh sini dek. Nah ini tempat kerja temanku ya, ini kita lihat dari jendela luar, kita intip-intip. Ini masih istirahat ya. Nah ini ada mesin pabrik ya, atau mesin besar, ada 2. Mungkin saya mau lihat dari dalam kali ya, supaya teman-teman tahu ya. Teman saya tuh di rumah. Ini dia nih teman-teman ya, ini tempat kerja temanku di rumah, lumayan ya, lega juga. Nah ini ada permakan nih, kerjaan temanku tuh sekarang ada permakan, ada yang jahit masker. Nah tuh sekarang, nah kelihatan. Ini apa Mbak ini? Ini sarung tangan. Oh ini sarung tangan nih teman-teman ya tuh. Ini sarung tangan. Ini bikin sarung tangan ya. Jadi
Ini tuh satu apa ini kalau seikat gini? Seikat ini cuma paling enggak ini Sekitar 16 lusin. 16 lusin. 16 lusin itu satu pasang ya. Berarti berapa itu ya? Jadi 16 lusin kali 2. Kan kalau selusinnya kan 2 pasang begini, berarti kan 24 ya. Itu iya. Ada yang udah jadi belum Mbak? Ini ya? Ini Mbak? Yang udah jadi barusan tadi dikirim. Ini kali Mbak. Ini Mbak. Ini ada ya? Udah jadi. Nah ini masih berbentuk potongan ya teman-teman, untuk sarung tangan ya ini. Ini masih diikat. Nah ini yang udah jadi. Oh ini masker. Ini masker. Nih gini nah, masker. Ini maskernya. Kalau Contoh yang maskernya ini, yang udah jadi. Nih ya. Tuh jadi. Ada juga nih contoh-contoh ini masker. Nih masker yang itu. Nih yang buat anak-anak sekolah ini yang kecil-kecil itu, yang TK ini juga iya gitu. Kalau ini sarung tangan tapi yang ada itunya ini sisa-sisaan ini yang ini. Nah ini sarung tangannya ya teman-teman ya tuh. Tuh bikin sarung. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ada kegiatan di rumah. Gitu. Oke. Tapi berantakan baik kan? Nggak apa-apa lah ya, namanya tempat kerja mah di mana-mana. Kalau nggak berantakan namanya bukan kerja Mbak. Nah, iya jadi teman-teman tahu ya nih. Jadi kita tuh sebagai ibu-ibu tuh kadang-kadang kan pada bingung mau kerja apa. Sebenarnya kerjaan kalau mau dicari ada aja ya. Alhamdulillah ada jalan rezeki, bisa buat bantu-bantu suami dalam keadaan pandemik begini. Masih adalah kerjaan yang menghasilkan rezeki halal. Nah, ini banyak ya teman-teman ya. Ini buat sarung tangan juga ini. Masih di packing ya, belum dijahit. Ini masih berbentuk potong-potongan. Tuh. Nah, ini tempatnya lumayan luas ya, walaupun di rumah jadi lega. Nah, ini untuk mesin obras, ini mesin pabrik juga ya teman-teman, mesin besar. Nih ya, jadi kalau pakai mesin ini tuh lebih cepat daripada mesin yang apa itu yang digowes itu, yang butterfly ya. Itu lambat, kurang cepat kalau untuk ngejar target. Nah ini juga mesin pabrik, mesin besar. Ini juga sama, jarum 1 ya Mbak. Jarum 1, ini jarum 1. Oke, terima kasih udah diizinkan untuk ada marmut. untuk melihat-lihat ya, melihat-lihat tempat kerjanya Mbak Warsi. Oh iya, mungkin teman-teman yang ada di daerah Ngawi ya, yang kenal dengan Mbak Warsi atau mungkin saudaranya. Ini tadi Mbak Warsi itu berasal dari Ngawi. Kampungnya apa Mbak? Kampungnya Salak, kecamatannya Kedunggalar, kabupatennya Ngawi. Kabupaten Ngawi. Jadi masih, kalau bapakku kan apa, Teguhan ya? Teguhan itu Paron kan? Paron. Iya. Kita masih satu kota. Kalau kota ya Ngawi itu kota apa? Ngawi kabupaten. Kabupaten berarti masih satu kabupaten sama suami saya ya teman-teman. Nah, karena tinggalnya di daerah Bekasi, jadi juga deket ya kita juga. Jadi bisa kadang-kadang ya susah juga sih untuk bertemu ya, karena emang kesibukan itu. Tapi alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk ketemu, bercanda-canda, bertukar pikiran ya. Alhamdulillah, syukurin aja. Oke teman-teman ya, kita mau pamitan dulu Mbak Warsi karena ini si bocil anaknya Mbak Ati ini udah ribut pengen tidur siang, dan kita udah alhamdulillah ada waktu tadi untuk ngobrol-ngobrol ya, lumayan agak lama. Nanti kapan-kapan bisa kembali lagi berjumpa, nggak tahu nanti di rumah siapa. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pamitan dulu Mbak Ati. Dadah, Mbak aku. terima kasih banyak. Nanti pegang Ti, gantian. Dede salim, Dok. Salim sama Bude. Salim itu, Dede salim. Salim dulu. Ini punya Bude. Ini buat ini aja, nih. Jangan. Lebaran. Tangannya. Lebaran. Jangan dibuka dong dia. Nggak ngerti. Ya Allah, nggak ngerti itu.
Ini dedenya dapat ampo dari Bude ya Allah, ngapain juga pakai ampo-ampo. Yuk kita naik motor. Ntar aja. Yuk. Oh iya, sini, makasih. Oh iya, dibenerin ya. Oke. Nah, kalau di motor udah nggak bisa ini. Nah teman-teman, kita mau pulang dulu ya karena udah siang. Si bocil tuh mana tadi si bocil? Tuh si bocil udah rewel minta pulang. Jadi cukup sekian dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa jadi hiburan teman-teman dan bisa jadi inspirasi teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukung channel saya dengan subscribe. Mudah-mudahan channel saya kedepannya bisa berkembang dengan baik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.